Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri Muhammad Arif Pandi dengan teman saya Tulus Adriansah. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS basis data saya. Jadi kami dari kelompok 7 mendapatkan uh, dataset dari OpenVotes. Bisa dilihat sendiri ini linknya. Dataset kami yaitu berjumlah 10 giga. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan soal nomor satu dan 2. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor satu dulu, yaitu temukan produk dengan klaim sugar free tapi punya kandungan gula tersembunyi dalam komposisi. Oke, baik langsung saja kita ke query-nya. Ini adalah query soal nomor satu. Ada select, explain, terus ada get index dan explain. Jadi kita akan menjalankan select dulu tanpa explain. Di sini akan mencari datanya. Mungkin membutuhkan waktu lumayan lama. Oke, di sini sudah berhasil selectnya. Terus kita akan cek performa menggunakan explain. Oke, datanya sudah terlihat. Bisa kita lihat lagi kalau select datanya. Kalau kita menggunakan select mungkin agak lama karena mencari data. Oke, terus kita ke explain, kita coba lagi. Oke, terus kita akan membuatkan optimalisasi menggunakan create index. Ini juga mungkin memerlukan waktu lumayan lama juga. Oke, kita sudah berhasil atau sukses membuat create index-nya atau optimalisasinya. Selanjutnya kita mencoba cek performanya setelah membuat optimalisasinya menggunakan explain. Oke, bisa kita lihat setelah kita menggunakan optimalisasi menggunakan create index, waktu yang diperlukan tidak cukup lama atau cepat. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke nomor 2, yaitu dengan soal hitung rata-rata jumlah bahan tambahan per kategori dan negara asal. Oke, langsung lanjut saja ke query-nya. Ini adalah query nomor 2. Seperti sebelumnya, kita akan select dulu atau mencari datanya tanpa performa explain. Mungkin ini agak lama juga ya. Oke, ini sudah berhasil select-nya. Bisa dilihat ini adalah data-datanya. Di sini cukup banyak ya data-datanya. Mungkin langsung saja kita lanjut menggunakan explain. Oke, kalau menggunakan explain bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuatkan optimalisasi menggunakan create index. Oke, mungkin ini memerlukan waktu yang lumayan juga. Oke, kita sudah berhasil membuat optimalisasi data menggunakan create index. Langsung saja kita lanjut ke explain. Setelah membuat optimalisasi, kita cek performanya.
Oke, bisa dilihat ini adalah eh, data-datanya yang terlihat. Baik, saya akan menjelaskan query nomor satu. Pada query nomor satu, bertujuan untuk menemukan produk yang mengklaim bebas gula, ditandai dengan label seperti sugar free, zero sugar, atau take and sugar free. Tetapi secara kandungan justru masih memiliki kadar gula lebih dari 0 gram atau per 100 gram. Ini dilakukan dengan kombinasi filter dalam kolom labels, label text, dan sugar 100 gram. Karena query melakukan pencarian pola dengan like yang diawali dengan sugar free, indeks pada label dan label text menjadi kurang optimal. Sebab pencarian seperti ini biasanya akan tetap melakukan full table scan. Namun, tetapi disediakan indeks label dan label teks untuk mempercepat jika ada kemungkinan match pada awalan teks. Indeks pada sugar 100 gram bisa digunakan untuk mempercepat filter numerik sugar 100 gram atau lebih dari 0 karena tidak menggunakan fungsi atau transformasi. Tujuan optimisasinya adalah mengidentifikasi ketidaksesuaian antara klaim bebas sugar dan kenyataan kandungan gula dalam produk, dan untuk itu efisiensi filter menjadi penting mengingatkan kemungkinan jumlah baris data yang sangat besar. Terus saya akan menjelaskan query untuk nomor 2. Sementara itu, query nomor 2 digunakan untuk menghitungkan rata-rata jumlah adiktif berdasarkan kombinasi kategori dan negara dari masing-masing produk. Query ini penting untuk menganalisis regional dan kategori untuk terhadap kecenderungan penggunaan adiktif. Karena penggunaan agresi dan grouping pada dua kolom teks yang panjang, performa query sangat tergantung pada kemampuan engine database dalam melakukan group by secara efisien. Untuk itu dibuat indeks gabungan pada ketiga kolom yang digunakan pada where group by, kategori teks, dan adjectives. Indeks ini membantu mempercepat pencarian produk yang memenuhi kondisi tidak nol dan tidak kosong pada dua kolom teks, serta mempercepat proses perhitungan rata-rata dengan mempersempit cangkupan data dan diproses. Pada akhirnya, kombinasi penggunaan indeks dan pemilihan struktur query yang tepat mendukung efisiensi proses analisis nutrisi dan labelisasi produk dalam skala besar. Baik, selanjutnya nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Tulus Adiansah. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 3, yaitu deteksi anomali produk dengan jumlah kalori tinggi tetapi diberi label diet atau low fat. Jadi, untuk query untuk mencari energi yang banyak tapi diberikan label diet atau low fat atau rendah lemak, digunakan ini query-nya. Kita jalankan query-nya. Kita tunggu. Jadi tidak ada energi yang banyak tapi diberikan label diet atau rendah lemak. Lalu kita coba cek untuk performanya dengan menggunakan explain. Ini adalah performanya. Lalu kita buatkan optimasi untuk pertanyaan nomor 3. Kita tunggu lagi loading. Nah, sukses. Untuk pembuatan optimasinya sudah sukses. Jadi kita langsung lanjutkan cek performa lagi setelah create index atau setelah optimasi. Sudah, jadi lebih diperbanyak untuk hasilnya. Jadi nomor 3 ini adalah membahas tentang pencarian produk dengan label yang mengandung kata diet atau low fat
dan memiliki kandungan energi lebih dari 500 dalam satuan per 100 gram. Atau awal menggunakan fungsi lower dan cache yang menyebabkan database tidak bisa memanfaatkan indeks. Karena fungsi tersebut memodifikasi kolom secara langsung. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan, digunakanlah pendekatan mengganti lowers atau labels like dengan serangkaian like biasa dalam berbagai kapitalisasi. Seperti diet, lopet. Hal ini memungkinkan penggunaan indeks pada kolom label secara lebih efektif karena database bisa memperkirakan pattern dan range pencarian lebih baik. Selain itu, penggunaan langsung energi 100 gram atau lebih dari 500 gram tanpa cache juga memungkinkan penggunaan indeks tambahan dibuat pada kolom labels dan energi 100 gram untuk mempercepat pencarian. Jadi itulah jawaban untuk nomor 3. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Kita akan lanjutkan untuk pertanyaan nomor 4. Jadi pertanyaan nomor 4 adalah yaitu tentang hitung korelasi antara jumlah bahan dan Nutri-Score dengan Windows Function. Jadi kita akan menghitung korelasi untuk ini nomor 4. Jadi ini adalah query nomor 4. Jadi kita langsung explain atau cek performa untuk query tanpa optimasi untuk pertanyaan nomor 4. Jadi kita explain dulu. Sudah ada hasilnya. Lalu inilah untuk menghitung korelasi final. Jadi kita wait sampai inilah query untuk membuat korelasi. Kita tunggu lagi karena masih loading, karena belum dioptimasikan. Klik karena ini masih lama ya. Oh, jadi ini sudah ada hasilnya untuk query nomor 4, yaitu correlation coefficient atau correlation data, yaitu ini adalah hasilnya. Jadi, untuk lebih mengoptimalisasikan, karena biar tidak lama seperti tadi, kita buatkan menggunakan create index. Kita buatkan lagi untuk optimasinya. Nah, sudah selesai dan sudah sukses untuk pembuatan optimasinya. Lalu kita cek performa lagi untuk query nomor 4. Wait. Coba cek lagi. Dan dah selesai untuk optimasi setelah pembuatan create index tadi. Nah, jadi nomor 4 ini berkaitan dengan perhitungan korelasi antara jumlah zat aditif dan skor nutrisi untuk setiap produk. Nah, query awal menggunakan FPGAS dan operasi deviasi secara langsung pada window function dalam select utama. Walaupun secara logika ini query ini valid, namun pendekatan ini membuat banyak operasi penghitungan ulang yang tidak efisien. Terutama untuk data yang berjumlah besar, apalagi data kami untuk UAS ini yaitu berjumlah 10 GB. Untuk mengoptimalkannya, kami menggunakan hitungan statistik rata-rata dan jumlah yang dilakukan terlebih dahulu melalui CTE yang panjangannya itu Common Table Expression Stat. Kemudian data utama diolah di filters produk dan kalkulasi akhir
dilakukan di correlation call. Dan ini membantu mengurangi pengulangan komputasi dan membuat struktur query yang lebih terfokus pada pembuatan indeks gabungan pada kolom aditif dan nutrisi skor. Dan juga untuk mempercepat filter awal data. Itu adalah jawaban untuk query yang kelima. Query yang keempat. Untuk yang query yang kelima, yaitu pertanyaannya yaitu cari kategori dengan variasi paling tinggi dalam nilai gizi antar produk. Jadi seperti biasa kita akan melanjutkan, kita akan select dulu, yaitu kita akan mencari produk sesuai dengan pertanyaan tadi. Query select untuk mencari produk. Kita akan jalankan. Jadi ini adalah hasil dari pencarian select dari pertanyaan nomor 5 tadi. Nah, karena tadi sudah sangat lama, jadi kita akan menggunakan optimasi, ya, menggunakan create index lagi. Tapi untuk nomor 5 ini, untuk pembuatan create indexnya tidak bisa secara langsung, kita akan buatkan satu persatu. Dari yang pertama dulu. Sudah sukses, kita akan buatkan create index yang kedua. Untuk kategori dan energi. Sudah selesai untuk create index yang kedua, kita akan buatkan create index yang ketiga. Nah, ya, sudah untuk optimasi pertanyaan kelima sudah kami buatkan atau kami sudah kami jalankan, yaitu yang ketiga create index secara berbeda. Lalu kita akan melanjutkan query setelah optimasi. Dan inilah hasil dari query setelah optimasi. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 5 ini bertujuan untuk mengevaluasi variasi kandungan nutrisi pada produk berdasarkan kategori dengan menggunakan deviasi standar. Query awal menghitung deviasi standar dari 6 jenis nutrisi untuk setiap kategori yang memiliki data lengkap dan jumlah produk lebih dari 10. Nah, jadi query yang pertama tadi cukup berat karena proses banyak data dan melakukan agregasi statistik yang kompleks. Untuk mengoptimasi, dibuatlah beberapa indeks gabungan, indeks kategori dan nutrisi, lalu membantu mempercepat filter dan agregasi. Sementara itu,
dua indeks tambahan, yaitu indeks energi dan indeks protein, dikhususkan untuk mendukung filter dan grouping. Pada kolom yang paling sering digunakan, yaitu kategori teks, energi 100 gram, protein 100 gram, dan karbohidrat. Nah, setelah indeks dibuat, query tetap memiliki bentuk yang sama, namun performanya meningkat karena akses data yang lebih efisien. Jadi, itu adalah penjelasan dari 5 pertanyaan dari kelompok 7 yang beranggotakan kelompok saya, Tulus Andriansa, dan Muhammad Arif Apandi mengucapkan terima kasih